La'anahullah, setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya. Ya, hati-hati. Dan nanti kalau diikuti perilaku itu oleh sebagian hamba yang menyimpang misalnya, mendapatkan hal yang sama. Hati-hati ya. Jadi syaitan ini sudah dilaknat, perilakunya perilaku terlaknat. Ingat itu ya, ketika Allah melaknat syaitan, maka perilakunya perilaku terlaknat. Karena semua apa yang dikerjakan itu buruk. Ya, kalau sudah terlaknat itu buruk. Jadi kalau menipu dengan syaitan, ya, memberikan was-was, memprovokasi syaitan, mencela syaitan, dan segala bentuk keburukan itu, maka kalau diikuti, ikutlah dalam keadaan atau frame laknat tadi. Ya, makanya ketika syaitan menganjurkan misalnya bunuh itu, diikuti provokasi itu, maka ketika seseorang membunuh misalnya, na'udzubillah min dzalik, gitu ya, itu berada dalam kondisi terlaknat. Karena itu orang yang sengaja, ingat baik-baik, orang yang sengaja mengeksekusi orang lain, membunuh orang lain, itu dikategorikan oleh Al-Quran, ya, terancam dengan 5 hal. Salah satunya laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Ya, wa ghadiballahu khalidan fiha 2, wa ghadiballahu alaihi 3, wa la'anahu 4, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi korbannya orang beriman, ya, maka yang pertama, dia terancam dengan neraka jahannam. Yang kedua, terancam abadi di dalamnya. Yang ketiga, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, dilaknat, ya. Ya, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dijanjikan siksa yang berlipat. Ya, kalau dia tidak bertobat, dia tidak memperbaiki diri, sengaja ada di situ nggak mau tobat. Kalau tobat, Allah terima tobatnya jadi lebih baik. Ya, karena itu setiap manusia berpotensi berbuat salah, dan sebaik-baiknya manusia ketika salah adalah kembali menjadi soleh, kembali bertobat. Ya, balik ke sini. Ketika syaitan itu dilaknat, la'anahullah, maka kalau ada provokasi, was-was yang ia berikan kepada anak cucu Adam diikuti, maka masuklah dalam lingkar laknat itu. Bagaimana kemudian cara kerja syaitan setelah dilaknat itu? Ya, kemudian qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Kembalikan tadi, kalau kita kaitkan konteksnya dengan Quran di surah ke-7 ayat 16 tadi, ya Allah, karena engkau telah vonis aku melampaui batas, kan, tersesat dan menyesatkan, salah, ya, berlebihan dan sebagainya, ya, maka ya berikan aku izin untuk membuktikan kehebatan aku itu masih kekeh karena sombong tadi. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan, ya, kehebatan aku dibandingkan dengan Adam itu. La'attakhidhanna, tuh pakai la lagi, ya kan? Dan di akhirnya nun taukid lagi. La'attakhidhanna, ya, la'attakhidhanna, tuh. Kalau yang tadi la'aqudanna, ini la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Ya, la, aku serius. Ya. Kemudian nun taukidnya betul-betul sungguh-sungguh. Aku akan sungguh-sungguh begitu serius attakhidhanna, untuk mengambil, menjadikan, ya, min ibadika nasiban mafruḍa, dari setiap hambamu Bani Adam, anak cucu Adam, Bani Adam, kan? Nasiban mafruḍa, nasiba satu bagian yang ada pada jiwanya, pada dirinya, mafruḍa, ya, yang difokuskan untuk bisa menjadi bagian godaan atau was-was atau sumber provokasi yang ditanamkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Ya Allah, aku minta untuk pembuktian. Ya, berikan aku bagian tertentu di manusia itu yang aku bisa was-wasi, aku bisa goda, aku bisa provokasi dan sebagainya untuk membuktikan bahwa aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam alaihissalam. Ya, nanti dalam saat yang bersamaan Allah pun akan tunjukkan, ya, kamu lakukan itu, ya, tapi Allah pun berikan langkah preventifnya, ditanamkan hidayah, diberikan kepada anak cucu Adam itu, ya, sikap waspada, diberikan pengetahuan cara kerja setan begini, supaya saat merasakan itu dia bisa menghindari. Sangat adil Allah. Ya, satu sisi setan ingin membuktikan, sisi lain Allah memberikan hikmah, ya, keadilan. Ini engkau mendapatkan bagian yang ini, engkau mintakan, ya kan? Di sisi lain aku berikan petunjuk kepada hamba-Ku untuk mewaspadai semua apa yang kau kerjakan. Ya, jadi adil, setara di dalamnya. Ini minta A, yang ini diberikan B. Ketika itulah kemudian dikenali satu dengan yang lainnya dan diberikan aturan sampai ke ujungnya. Kalau engkau tidak mau bertobat, mengambil jalan seperti ini peluangmu, tapi ujung yang menanti adalah jahanam. Hilang semua apa yang telah engkau kerjakan.
dan nilai ketaatan, kebaikan, kemuliaan, potensi tobat dan yang lainnya, ya kan? Dan sisi lain, anak cucu Adam juga mendapatkan langkah preventif, mengenal semua apa yang kau akan lakukan, ya kan? Mendapatkan semua bagian-bagian untuk mengetahui pedoman, dan dengan itu, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka juga jalan. Kalau engkau bisa menghindari syaitan ini misimu lancar, bagus, sukses, surga untukmu, rahmat Allah dan ridha-Nya diberikan kepadamu. Tapi kalau engkau ikuti dan telah aku berikan petunjuknya, maka engkau bersama golongan syaitan ini. Makanya disebut dengan hizbus syaitan, bersama golongan syaitan, masuk ke tempat yang telah dijanjikan untuknya. Itu poinnya, sangat adil apa yang Allah sampaikan kepada setiap hambanya. Terutama di sini terkait dengan anak cucu Adam.